Barcelona masih belum dapat memastikan tanggal kepulangan mereka ke Camp Nou, karena renovasi stadion yang belum selesai. Rencana awalnya adalah kembali pada akhir November 2024, namun jadwal ini telah ditunda hingga 3 kali. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan El Clasico terakhir musim ini. Saat ini, Dewan Kota Barcelona telah memperpanjang izin penggunaan Estadi Olympique Luis Companys hingga April 2025. Namun, perpanjangan lebih lanjut tidak memungkinkan, karena tempat tersebut akan digunakan untuk sejumlah konser pada bulan Mei. El Clasico dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan 11 Mei, di mana Real Madrid direncanakan bertandang ke Camp Nou. Namun, dengan adanya ketidakpastian terkait kesiapan stadion, Barcelona dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi untuk mengadakan pertandingan ini di stadion besar lainnya di Eropa, jika Camp Nou belum dapat digunakan. Dalam pertandingan kemarin, Manchester United berhasil mengalahkan Rangers pada matchday 7 fase grup Liga Eropa. Di laga itu, Garnacho bermain penuh selama 90 menit. Meskipun tidak mencetak gol, pemain asal Argentina tersebut tampil cukup baik. Meski dipercaya sebagai starter dalam laga melawan Rangers, masa depan Garnacho menjadi perhatian akhir-akhir ini. Dengan Chelsea dan Napoli dikabarkan tertarik merekrutnya pada bursa transfer musim dingin ini. Ketika ditanya apakah pertandingan tersebut menjadi yang terakhir bagi Garnacho bersama United, Amorim menegaskan bahwa sang pemain masih menjadi bagian dari tim. "Saya fokus pada pertandingan, dan dia di sini bermain untuk Manchester United," ujar Amorim melalui situs resmi klub. Dia juga menekankan pentingnya peran Garnacho dalam laga tersebut, dan mengapresiasi kemajuan yang terus ditunjukkan pemain muda itu, terutama dalam penampilan terbarunya. Erling Haaland baru saja menandatangani kontrak berdurasi 9,5 tahun dengan Manchester City, yang secara efektif mengikatnya dengan tim asuhan Pep Guardiola untuk jangka panjang. Namun, Cadena mengungkapkan adanya klausul rahasia dalam kesepakatan tersebut, yang memungkinkan Haaland meninggalkan Manchester City lebih cepat dari yang diperkirakan. Klausul tersebut menyatakan, bahwa jika Manchester City terdegradasi, Haaland memiliki opsi untuk keluar dari kontrak. Kemungkinan degradasi ini, terkait dengan 115 tuduhan yang dihadapi Manchester City. Selain itu, jika Manchester City gagal lolos ke Liga Champions karena alasan non-olahraga selama musim ini dan musim depan, Haaland juga diizinkan hengkang. Dengan situasi tersebut, klub-klub seperti Real Madrid, Liverpool, dan PSG, dikabarkan memantau situasi Haaland. Mereka pun bersiap untuk merekrutnya, jika Manchester City menghadapi hukuman berat dari Liga Primer. Matchday ke-7 Liga Champions musim ini telah selesai, dengan Liverpool di bawah arahan Arne Slot terus mempertahankan rekor sempurna mereka. Dalam laga terbaru, Liverpool mengalahkan Lille dengan skor 2-1, menjadikannya kemenangan ke-7 berturut-turut yang mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Secara teori, posisi ini menguntungkan Liverpool, karena mereka berpeluang menghadapi lawan yang lebih mudah dalam undian babak gugur. Namun melihat hasil match week ke-7, finish di puncak klasemen justru bisa menjadi tantangan berat bagi Liverpool. Mereka berpotensi bertemu klub-klub tangguh seperti Juventus, Real Madrid, atau Bayern Munchen di babak 16 besar. Berdasarkan aturan UEFA, 2 tim teratas di klasemen akhir fase Liga, akan menghadapi salah satu tim yang berada di posisi 15 hingga 18 dalam klasemen. Arsenal telah lama dikaitkan dengan Alexander Isak, terutama sejak musim panas lalu. Ketertarikan The Gunners semakin meningkat, karena kesulitan mereka di lini depan musim ini. Selain itu, cedera pada sejumlah penyerang utama, membuat perjuangan Arsenal di papan atas semakin berat. Namun, Newcastle United menegaskan tidak berniat menjual Isak, dan mematok harga lebih dari 115 juta pound sterling untuk mempertimbangkan tawaran. Penyerang asal Swedia itu tampil impresif musim ini, dengan mencetak 15 gol di Premier League. Meski begitu, menurut laporan Fitchages, Arsenal mendapat angin segar karena Newcastle dikabarkan tengah memantau striker Lille, Jonathan David. Langkah ini dapat mengindikasikan bahwa Newcastle mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kepergian Isak. Napoli akan menjamu Juventus di Stadio Armando Maradona pada Minggu 26 Januari 2025 dalam lanjutan Liga Italia. Saat ini, Napoli berada di puncak klasemen dengan selisih 13 poin dari Juventus yang menempati posisi kelima. Meski begitu, laga ini menjadi tantangan besar bagi Partenope. Selain harus mempertahankan posisi dari tekanan Inter Milan, mereka juga menghadapi Juventus yang belum terkalahkan sepanjang musim ini. Meski berada di luar 4 besar, Bianconeri mencatatkan 21 pertandingan tanpa kekalahan di Serie A, dengan 8 kemenangan dan 13 hasil imbang. Pelatih Napoli, Antonio Conte, berharap timnya memperpanjang tren 6 kemenangan beruntun, dan memberikan Juventus kekalahan perdana musim ini. Tidak ada tim yang tak terkalahkan. Cepat atau lambat, kekalahan itu akan datang. Kekalahan adalah bagian dari kehidupan, ujar Conte seperti dikutip dari Football Italia. Eric Garcia sempat dirumorkan akan meninggalkan Barcelona pada bursa transfer Januari ini. Namun, rencana tersebut tidak disetujui oleh pelatih Hansi Flick.
Pelatih asal Jerman itu ingin mempertahankan semua pemainnya hingga akhir musim. Setelah diyakinkan oleh Flick, Garcia pun memutuskan untuk tetap bertahan di Camp Nou. Keputusan bek asal Spanyol ini ternyata menimbulkan efek domino. Dengan Garcia tetap di Barcelona, transfer Marcus Rashford ke klub tersebut juga batal terjadi. Sebelumnya, Rashford memang dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Barcelona. Namun dengan bertahannya Garcia, harapan Rashford untuk pindah pun kandas. Selain itu, klub asal Italia, Como, juga merasa kecewa, karena Garcia yang merupakan salah satu pemain incaran mereka, memilih untuk tetap bertahan di Barcelona. Real Madrid berencana memperkuat lini pertahanan mereka pada musim panas mendatang, dengan fokus pada 3 posisi. Mereka tertarik merekrut Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan, dan terus memantau Alphonso Davies untuk posisi bek kiri. Namun, peluang mendatangkan Davies semakin kecil, karena ia diperkirakan akan bertahan di Bayern Munich. Real Madrid kini mempertimbangkan opsi lain, termasuk merekrut kembali Miguel Gutierrez dari Girona dengan harga 8 juta euro, atau mengejar Alvaro Carreras dari Benfica. Carreras, yang juga diminati Barcelona dan Manchester United, masih terikat kontrak hingga 2029 di Benfica, dan enggan pindah dalam waktu dekat. Meski begitu, dengan klausul pelepasan 50 juta euro, transfer tetap memungkinkan bagi klub yang serius mendatangkannya. Harry Kane belum mencetak gol dari permainan terbuka sejak 22 November 2024. Dalam periode tersebut, ia hanya mencetak 2 gol, keduanya melalui penalti. Meski periode ini dipengaruhi cedera dan jeda musim dingin Bundesliga, penampilannya di Liga Champions mendapat sorotan setelah gagal mencetak gol dalam kekalahan Bayern dari Feyenoord kemarin. Pada laga itu, Kane memiliki 3 peluang di dalam kotak penalti, tetapi gagal memanfaatkannya. Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, menyatakan bahwa ia tidak terlalu khawatir dengan performa Kane saat ini. Harry adalah pemain yang paling tidak saya khawatirkan, ujar Eberl. Jika Anda memiliki pemain muda, mungkin ada kekhawatiran lebih besar. Namun, Harry telah menghadapi banyak naik turun dalam karirnya. Kami tahu, kami membutuhkan gol darinya, dan Harry mungkin adalah orang yang paling kritis terhadap dirinya sendiri, tambahnya. Real Madrid dikabarkan telah menjadikan Trent Alexander-Arnold sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Glenn Johnson, mantan bek Liverpool, turut memberikan pandangannya terkait kemungkinan Arnold bergabung dengan Real Madrid. Dalam sebuah wawancara, Johnson menyatakan bahwa peluang Liverpool untuk mempertahankan bek asal Inggris itu semakin menipis seiring berjalannya waktu. Saya rasa, Liverpool tidak yakin bisa mempertahankan Arnold. Semakin lama waktu berlalu, semakin kecil peluangnya, ujar Johnson. Meski begitu, ia juga menyoroti sejumlah faktor yang dapat membantu Liverpool mempertahankan Alexander-Arnold. Liverpool memiliki banyak hal yang menguntungkan mereka. Mereka berpeluang menjuarai Premier League, dan Trent adalah anak asli Liverpool, tambahnya. Chelsea dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran resmi untuk merekrut winger muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Klub asal London itu telah mengambil langkah awal dengan menanyakan kepada Manchester United tentang kemungkinan transfer pemain berusia 20 tahun tersebut. United dikabarkan menetapkan harga antara 60 juta hingga 70 juta pound sterling untuk Garnacho. Sebelumnya, Napoli sempat menawarkan 50 juta pound, tetapi tawaran tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan valuasi klub. Menurut laporan dari Talksport, Garnacho mempertimbangkan untuk meninggalkan Old Trafford meskipun dengan berat hati. Hal ini disebabkan oleh keraguannya terhadap perannya dalam sistem permainan Ruben Amorim, pelatih Manchester United saat ini. Jika Garnacho bergabung, ia berpotensi bereuni dengan Jadon Sancho, yang juga mantan pemain muda MU. Barcelona dilaporkan sedang merencanakan langkah besar di bursa transfer, dengan target mendatangkan 1 atau 2 pemain kelas dunia, termasuk Jamal Musiala. Namun, untuk merealisasikan transfer ini, mereka harus membuat ruang dalam anggaran gaji, mengingat Musiala kemungkinan akan meminta bayaran setara dengan para bintang top Eropa lainnya. Salah satu langkah yang dipertimbangkan Barcelona adalah melepas Frenkie de Jong pada musim panas nanti. Gelandang asal Belanda tersebut menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub, sehingga kepergiannya dapat membantu menstabilkan keuangan Barcelona, sekaligus membuka jalan bagi kedatangan Musiala. Musiala sendiri dikabarkan memiliki ketertarikan khusus pada Barcelona, dan klub Katalan tersebut memandangnya sebagai rekrutan ideal untuk memperkuat tim di masa depan. Jai Ijes saat ini tengah menjadi sorotan di Italia. Bek timnas Indonesia tersebut menarik perhatian berkat penampilan solidnya bersama Venezia. Meskipun timnya berada di zona degradasi, Ijes justru menunjukkan konsistensi dan ketenangan di lini pertahanan. Situasi ini memicu berbagai spekulasi transfer. Torino dan Bologna dikabarkan telah lebih dulu menunjukkan minat. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Inter Milan juga siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.
Sebelumnya, jurnalis ternama asal Italia, Gianluca Di Marzio, mengungkapkan bahwa Izes yang kini berusia 24 tahun, masih fokus membantu Venezia keluar dari zona degradasi. Ia bertekad menyelesaikan musim dengan baik, sebelum menentukan langkah selanjutnya. Manchester City baru saja mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim dingin ini. Kali ini, klub tersebut merekrut Omar Marmoush, winger dari Eintracht Frankfurt. Kehadiran Marmoush di Manchester City ternyata memengaruhi rencana transfer sejumlah klub lain. Salah satunya adalah AC Milan. Menurut laporan dari Football Italia, AC Milan sedang berupaya merekrut Santiago Gimenez dari Feyenoord. Namun, harapan AC Milan untuk mendapatkan Gimenez bisa terganggu, karena pemain berusia 23 tahun itu kini menarik minat Olympique Marseille. Klub asal Prancis tersebut tertarik merekrut Gimenez, karena menghadapi kemungkinan kehilangan El Yawahi, yang dikabarkan menjadi target Eintracht Frankfurt sebagai pengganti Marmoush. Untuk mengantisipasi kepergian Wahi, Marseille dikabarkan siap mengajukan tawaran kepada Feyenoord. Oleksandr Zinchenko bergabung dengan Arsenal pada Juli 2022, setelah direkrut dari Manchester City dengan biaya transfer sebesar 30 juta pound sterling. Awalnya, Zinchenko menjadi sosok penting dalam kebangkitan Arsenal sebagai penantang gelar Premier League, berkat perannya di posisi bek kiri. Namun, sejak Riccardo Calafiori tiba pada musim panas lalu, Zinchenko mulai kehilangan tempat di tim utama. Penampilan terakhirnya sebagai starter, terjadi saat Arsenal menang di Liga Champions melawan Dinamo Zagreb Kamis lalu. Dengan kondisi Zinchenko saat ini, Arsenal tampaknya bersedia melepasnya. Menurut laporan dari The Telegraph, Borussia Dortmund menjadi klub terdepan yang berminat merekrut bek kiri berusia 28 tahun ini. Arsenal dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian Zinchenko, jika Dortmund mengajukan tawaran resmi. Sebelumnya, Borussia Dortmund sempat bernegosiasi dengan Chelsea, mengenai kemungkinan meminjam Renato Veiga. Namun, bek serba bisa asal Portugal tersebut akhirnya memilih bergabung ke Juventus, dengan status pinjaman hingga akhir musim. Setelah gagal mendapatkan Veiga, Dortmund kini mengalihkan fokus mereka untuk mencari bek kiri baru. Menurut laporan The Sun, Dortmund kemungkinan akan mempertimbangkan Ben Chilwell, yang tidak lagi menjadi bagian dari rencana Enzo Maresca, sejak pelatih asal Italia tersebut mengambil alih Chelsea musim panas lalu. Musim ini, Chilwell hanya tampil selama 45 menit bersama tim utama Chelsea. Meski demikian, rencana transfer Chilwell ke Dortmund menghadapi hambatan besar, terutama terkait gajinya yang mencapai 190.000 pound sterling per minggu. Kyle Walker akhirnya resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan AC Milan. Kepastian transfer ini diumumkan oleh kedua klub pada Sabtu 25 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Bek berusia 34 tahun tersebut dipinjam oleh Rossoneri hingga akhir musim 2024, dengan opsi pembelian permanen senilai 5 juta euro. Dalam pernyataan resminya, AC Milan mengungkapkan kebanggaannya atas kedatangan Walker. AC Milan dengan bangga mengumumkan peminjaman Kyle Walker dari Manchester City, dengan opsi pembelian, tulis klub dalam situs resminya. Walker sendiri telah menjadi pemain kunci di Manchester City sejak bergabung pada musim 2017-2018. Selama berseragam The Citizens, bek kanan asal Inggris ini berhasil memenangkan berbagai trofi bergengsi. Dalam sepekan terakhir, nama Dorgu lagi ramai diperbincangkan. Manchester United dilaporkan sangat ngebet untuk mendatangkan bek berusia 20 tahun tersebut. MU diketahui sudah mengajukan tawaran perdana mereka untuk sang bek, namun tawaran itu ditolak oleh Lecce. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU tidak menyerah begitu saja. Mereka telah mengajukan tawaran kedua untuk merekrut sang bek. Menurut laporan Romano, Manchester United kini sudah menaikkan tawaran mereka untuk jasa Dorgu. Mereka awalnya menawar sekitar 27 juta euro untuk sang bek. Namun, kini tawaran baru mereka berada di atas angka 30 juta euro. Sang bek sendiri dibanderol di angka 40 juta euro. Namun, MU berharap tawaran baru mereka ini bisa meluluhkan Lecce. Real Madrid saat ini membutuhkan tambahan bek tengah baru, setelah melepas Nacho pada musim lalu. Meskipun masih memiliki Antonio Rudiger, David Alaba, dan Eder Militao, Madrid dikabarkan belum puas dengan opsi yang tersedia. Oleh karena itu, saat ini Madrid dikabarkan memprioritaskan pencarian bek tengah baru. Salah satu kandidat yang dilaporkan masuk radar Madrid adalah bek Inter Milan, Alessandro Bastoni. Menurut laporan dari Vichages, Madrid sudah lama mengagumi Bastoni. Saat ini, Bastoni masih memiliki kontrak dengan Inter hingga 2028. Namun, Madrid dikabarkan optimistis dapat merekrut bek berkaki kiri tersebut. Media tersebut juga menyebut bahwa Madrid memiliki keuntungan dalam perburuan Bastoni, karena kondisi keuangan Inter yang sedang tidak stabil, memaksa mereka mempertimbangkan tawaran menarik dari klub lain. Ali Jassim
baru bergabung dengan Como pada Juli 2024, setelah direkrut dari Al-Kahraba dengan kontrak berdurasi 3 tahun, hingga Juni 2027. Namun di bawah asuhan pelatih Fabregas, Jassim jarang mendapatkan kesempatan bermain. Ia hanya mencatatkan total 9 menit bermain dalam 2 laga, sebagai pemain pengganti. Persaingan ketat di lini tengah dan lini serang Como, menjadi salah satu alasan minimnya waktu bermain Jassim, ditambah dengan aktivitas belanja pemain baru oleh klub milik pengusaha Indonesia tersebut pada Januari ini. Situasi ini membuat Jassim ingin meninggalkan Como pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, keinginan tersebut hampir terwujud. Pemain berusia 21 tahun itu dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan Almere City.